Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom. Saya tahu saudara kedinginan, tapi boleh saya dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Coba kasih tahu kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu sebelahnya lagi, Tuhan Yesus baik. Ya percaya Tuhan Yesus baik, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya gak lupa dengan saudara yang di rumah, saudara tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Sebab saya percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Boleh saya tanya dulu berapa banyak jemaat yang datang di ibadah ini, datang dari luar kota? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. 1, 2, wow banyak. Kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan buat yang dari luar kota. Selamat datang di Surabaya ya. Terima kasih saudara memilih untuk menghabiskan long weekend saudara di rumah Tuhan. Sebuah kebanggaan saudara bagi saya. Karena dari tadi pagi, dari ibadah jam 10, setiap ibadah banyak jemaat dari luar kota. Bahkan yang membuat saya bangga sekali adalah tadi di ibadah jam 10, bukan hanya luar kota. Tapi tadi ada satu keluarga dari Jerman datang ke Surabaya, dibaptis di GSJS. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes. Bukan hanya itu, ada juga satu keluarga dari Amerika, dari California, juga bergabung bersama-sama onsite di tempat ini. Karena pelayanan yang kita lakukan di tempat ini sudah bukan hanya menjangkau Surabaya, tapi sudah sampai di seluruh dunia. Dan doa saya adalah pelayanan ini tidak berhenti di sini, tapi kita memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau dengar pesan Tuhan. Karena hari ini saya hanya khotbah 2 kali. Artinya secara spesifik Tuhan ingin bicara kepada saudara di 2 ibadah ini. Karena itu senang sekali kalau saya bisa bertemu dengan saudara malam hari ini. Sebuah kehormatan. Saudara sudah hadir di ibadah jam 6 dan ini akan ditayangkan jam 8 dan jam 10 malam. Sama-sama kita baca 2 ayat ini dalam Lukas 8 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-42. Kita baca dengan keras karena cuma 2 ayat. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya apa? Yesus datang ke rumahnya. 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira berapa tahun? 15 tahun, hampir mati. Dan dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Hari ini saya berikan tema dari pesan Tuhan yang Tuhan ingin saya sampaikan. Saya berikan judul, yaitu jangan tunggu sampai terlambat. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jangan tunggu sampai apa? Terlambat. Coba senggol kanan kiri, suami saudara, istri saudara. Jangan tunggu sampai terlambat. Ya kan? Saudara, kita baru saja membaca satu kisah tentang seorang kepala rumah ibadat. Kalau saudara tahu kepala rumah ibadat, itu kalau hari-hari ini seorang gembala seperti saya. Dan kepala rumah ibadat ini namanya siapa tadi kita udah baca ya? Yairus. Saudara, di sini kita melihat bukan seorang kepala rumah ibadat saja, tapi di sini kita melihat seorang ayah. Seorang papa yang punya 1 anak. Hanya satu-satunya anak perempuan. Usianya berapa tahun? Dan dia sedang sakit. Dan firman Tuhan berkata hampir mati. Satu hari dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di depan Yesus dan memohon, Tuhan Yesus, tolong datang ke rumahku. Sebab anakku hampir mati. Di sini kita melihat seorang ayah yang sedang putus asa. Karena itu dia datang kepada Yesus karena dia merasa bahwa tidak ada jalan lagi untuk anaknya bisa sembuh. Sebab firman Tuhan berkata anaknya hampir mati. Saya nggak tahu sakitnya apa, tapi saya yakin cukup parah karena hampir mati di sini. Saya sebut Yairus putus asa. Dan
Tanpa kita sadari dalam kehidupan kita akan ada satu titik di mana kita akan merasakan hal yang sama. Di mana kita merasakan putus asa dan seringkali saat kita putus asa, kita akan menemukan bahwa kita akan melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan. Kenapa saya bisa sebut Yairus seseorang yang putus asa? Karena dia dikatakan kepala rumah ibadat. Dan dia datang kepada Yesus yang pada saat itu baru beberapa tahun dalam pelayanannya, tidak punya kedudukan, bukan siapa-siapa. Tetapi karena putus asa, Yairus datang kepada Yesus dan tersungkur di depan dia. Di satu sisi Yairus punya kedudukan, Yesus tidak. Dan dibutuhkan sebuah keadaan genting untuk seseorang yang berada di posisi atas untuk mau bersujud dan memohon kepada orang yang ada di bawah. Seperti Yesus. Tahukah saudara bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Yairus sudah tidak melihat ada jalan keluar. Dia sudah mencoba semua cara. Mungkin dia sudah datang ke dokter yang terbaik. Tetapi tidak ada jalan lain selain Yesus. Saudara, seringkali orang putus asa akan melakukan hal-hal yang dia tidak mau. Yang tidak dia biasa lakukan. Seringkali orang yang putus asa, ya biasanya tidak pernah ke gereja. Dia bisa datang ke gereja. Orang yang putus asa yang sebelumnya sombong dan tidak merasa dia butuh Tuhan. Bisa datang jam 6 sore. Di tengah sebuah mall yang penuh dan datang menyembah Tuhan, mengangkat tangan sambil menangis. Kenapa? Karena seringkali keputusasaan akan membuat kita melakukan hal-hal kita tidak biasa lakukan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dari seorang Yairus yang melihat anaknya yang sudah hampir mati. Dan dia tahu bahwa satu-satunya jalan untuk anaknya bisa sembuh. Hanya satu pribadi yang bisa melakukan. Namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Boleh kita kasih tepuk tangan buat nama itu yang dahsyat. Saudara, di sini kita melihat keputusasaan karena sekali lagi saya ucapkan tidak ada cara lain selain Yesus. Pak, tahu dari mana? Coba buka Lukas 8 ayatnya ke-49. Di sini kita bisa melihat parah sekali keadaannya. Dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, sama-sama dengan saya baca dengan keras, 1, 2, 3. Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan. Kondisinya udah parah sekali. Karena gak sampai beberapa hari Yesus baru aja jalan, anaknya udah apa di sini? Dan mungkin hari ini Tuhan kirim saya untuk berbicara kepada saudara karena ada dari saudara yang sedang menghadapi hal yang sama. Saudara berada dalam satu situasi di mana saudara merasa kalau bukan Tuhan gak bisa. Ya setuju, sama-sama katakan amin. Kalau bukan Tuhan saya gak bisa. Kenapa? Karena saya udah coba semua cara, tapi gak bisa. Tapi pada saat saya merenungkan hal ini, di mana kita lihat keputusasaan Yairus. Pertanyaan yang muncul dalam hati saya itu kayak gini. Saya orangnya suka tanya ya saudara. Saya orangnya kalau siapin firman Tuhan itu saya selalu banyak bertanya di dalam pemikiran saya kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah kenapa Yairus harus menunggu sampai anaknya hampir mati, baru datang kepada siapa saudara? Setuju dengan saya? Kenapa enggak waktu anaknya baru sakit dikit datang sama Yesus? Kenapa harus nunggu sampai hampir? Kenapa nunggu anaknya udah sekarat? Misalnya kita ambil contoh, misalnya anaknya sedang sakit COVID. Kenapa kok Yairus tidak membawa anaknya kepada Yesus waktu saturasinya masih 90? Kenapa nunggu saturasinya 50 baru dia cari Yesus? Setuju dengan saya? Dan
Seringkali saat kita lihat Yairus kita bisa menilai, iya ya kenapa dia tidak datang kepada Yesus lebih cepat. Tapi kalau kita mau jujur, seringkali dalam kehidupan kita juga ngelakuin hal yang sama. Tanpa kita sadari kita baru cari Yesus. Kita baru sadar cari Yesus saat semuanya sudah terlambat. Tanpa kita sadari, banyak dari kita seperti Yairus. Kenapa Pak saya seperti Yairus? Karena seringkali kita baru sadar, oh iya saya butuh Tuhan. Oh iya saya harus cari Tuhan. Saat semuanya sudah terlambat. Kita baru sadar kita cari Yesus saat uang kita udah habis. Kita baru sadar cari Yesus saat Luna Coin udah jadi 0. Yang tertawa ini pada pemain kripto saudara ya kan. Kita baru sadar cari Yesus saat rumah tangga kita sudah hancur. Kita baru sadar cari Yesus saat anak kita udah gak bisa diomongin. Kita baru sadar cari Yesus saat bisnis kita udah mau tutup. Kita baru sadar cari Yesus saat suami kita udah gak pulang. Kita cari Yesus telat saat robot itu udah gak berfungsi. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita bisa menilai Yairus, kenapa kok dia bisa datang? Pertanyaan saya juga sama kepada kita. Seringkali pertanyaannya juga sama kepada diri saya sendiri. Kenapa tunggu sampai terlambat? Anak-anak muda, kenapa engkau tunggu terlambat? Baru engkau cari Yesus. Saya lihat banyak anak-anak muda gitu. Dulu. Masih usia 20. Tunggu terlambat baru cari Yesus. Waktu umur 20. Belum punya jodoh. Gak pernah cari Yesus. Umur 20 karena dia merasa masih muda. Harganya dinaikin 30%. Tapi begitu dia gak sadar udah usia 30. Didiskonlah 40% saudara. Gak sadar lagi masih gak cari Tuhan. Jadi usia 40, belum dapat jodoh, apa yang terjadi? Di diskon 60% plus cashback 30%. Tanpa dia sadari udah usia 50, jadinya buy one get one free. Saya sebut orang-orang kalau sudah di atas 40, kadang-kadang Tuhan udah lepas tangan saudara ya kan, cari sendiri gitu. Buy one get one free. Tapi kita kadang-kadang sadarnya telat gitu. Kadang-kadang kita sadarnya kalau kita udah baru kita cari Tuhan. Karena itu pesan saya buat jemaat dan saya yakin ini pesan Tuhan buat jemaat. Jangan tunggu sampai terlambat baru kita cari Yesus. Yang setuju katakan amin. Selagi saudara ada waktu, inilah saatnya saudara cari Yesus. Dan hari ini saya bersyukur saudara malam hari ini di tengah liburan saudara datang. Artinya hari ini saudara sedang mencari Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Tapi masalahnya adalah banyak orang sadarnya karena itu judul dari khotbah saya apa? Jangan tunggu sampai Jangan tunggu sampai nasi udah jadi bubur. Jangan tunggu saat semuanya sudah gak ada harapan baru kita cari Yesus. Itu yang terjadi kepada Yairus. Anaknya udah hampir mati baru dia cari Yesus. Nah saya tujukan kepada saudara dan ini juga bagian dari introspeksi diri kita. Kenapa kok seringkali kita lupa untuk cari Tuhan? Baru terlambat baru cari Tuhan. Saya tujukan kepada saudara 2 poin. Yang pertama buka Lukas 8 ayat yang ke-41. Lukas 8 ayat 41 berkata apa? Dikatakan maka datanglah seorang yang bernama siapa saudara? Yairus. Baca sama-sama kalimat berikutnya setelah ini. Dikatakan apa? Ia adalah kepala. Yang pertama catat baik-baik. Kenapa seringkali kita jadi orang yang lupa untuk cari Tuhan? Sampai terlambat. Karena yang pertama karena seringkali kita terlalu sibuk dengan dunianya. Kita seringkali terlalu sibuk dengan dunia kita sendiri. Sampai kita lupa untuk cari Tuhan. Coba tampilin ayatnya lagi. Lukas 8 ayat 41. Saya mau saudara perhatikan lagi. Dikatakan datanglah Yairus. Ia adalah kepala rumah apa? Dan sebagai kepala rumah ibadat pasti sibuk orang ini.
Pastor kok tahu? Karena saya juga kepala rumah ibadat. Saya juga gembala di tempat ini dan saya tahu betapa sibuknya Yairus. Selama beberapa bulan ini saya merasakan apa yang Yairus rasakan. Jadwal demi jadwal orang pengen ketemu ngurus ini ngurus itu, jadwal khotbah dan lain-lain. Dan seringkali tanpa kita sadari kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Sampai seringkali kita lupa untuk cari Tuhan. Kita terlalu sibuk dalam pekerjaan kita terlalu sibuk cari uang. Sampai kita lupa sama Tuhan. Terus sudah berkata, lupa pendeta berarti kita gak usah kerja dong. Kita di rumah aja, terus di rumah ke gereja. No. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk kita jadi malas. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus rajin. Yang setuju katakan amin. Kristen harus rajin, tapi seringkali kita kelewatan. Kita terlalu sibuk, pada akhirnya kita gak cari Tuhan. Dan seringkali saya lihat itu terjadi di kehidupan jemaat-jemaat. Waktu dulu belum punya apa-apa, waktu dulu belum diberkati, waktu dulu tokonya belum sukses gitu. Waduh. Setiap ibadah selalu muncul. Ibadah pagi, jam 6, 8, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, sampai jam 12. Dia hadir semua. Saya sampai bingung, gila ini ngapain orang ini gitu kan. Emang mau khotbah? Kaum wanita ikut. Kaum pria pun juga ikut. Saya bilang ini transgender kali ya kan. Waktu dulu belum punya apa-apa. Kaum muda ikut, kaum lansia juga ikut. Saya sampai bingung, ini umur berapa sih orang ini sebenarnya? Tapi jujur ya, waktu pekerjaannya udah mulai diberkati, lupa sama Tuhan. Cik, kok lama gak ke gereja? Aduh iya, banyak arisan, banyak orang ketemu. Aduh bingung cari waktunya buat Tuhan. Pak, kok gak ke gereja? Kok gak pelayanan lagi? Iya tuh kue rame gak bisa ditinggal. Aduh hari Minggu tuh hari paling rame. Jadi kalau hari Minggu, kalau ditinggal itu eman omsete. Ya Tuhan ngerti lah ya. Anak-anak muda, wah. Kadang-kadang cuma gitu. Kenapa gak ke gereja? Iya PR banyak. Tapi jujur anak-anak muda kadang-kadang PR gak dikerjain kan. Kerjanya baru hari Senin pagi sebelum masuk, sebelum ngumpulin tugas baru kerja sama teman-teman. Tapi jujur ya. Kadang-kadang kenapa kita lupa cari Tuhan? Karena terlalu sibuk. Tapi saudara harus ingat bahwa mencari Tuhan tetap harus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Jangan sampai kesibukan saudara dalam pekerjaan, dalam apapun itu. Mengambil waktu saudara dari Tuhan. Saya lihat begitu banyak orang sudah gak punya lagi waktu. Terlalu sibuk. Bahkan saya juga akan lebih dalam lagi dan berkata jangankan cari Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang terlalu sibuk bahkan untuk keluarganya sendiri. Gak pernah di rumah. Gak ada waktu buat anaknya. Gak ada waktu buat istrinya, gak ada waktu buat suaminya. Sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Mesbah keluarga? Gak ada. Waktu buat keluarga? Gak ada. Dan ini berbahaya loh. Saya yakin Yairus punya banyak tanggung jawab. Mungkin dia sibuk dengan jadwalnya ini dan itu dan ini dan itu. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Dia lupa cari Tuhan. Dia lupa cari yang terutama. Pak Bu, doa saya malam hari ini. Gak ada saudara yang terlalu sibuk untuk cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan ya. Sampai kapanpun Tuhan berkati saudara. Sampai kapanpun Tuhan mengangkat hidup saudara. Jangan pernah lupa untuk cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih seringkali kita menjadi orang yang sibuk gitu. Sampai kita lupa cari Tuhan. Kenapa kita sibuk? Jujur. Kenapa kita kerja sampai sibuk gitu? Karena kita mau jadi kaya dan sukses. Setuju dengan saya? Saya boleh tanya siapa di sini gak mau jadi kaya? Angkat tangan. Kalau ada saya undang ke depan, saya doain urapan buat saudara.
Kenapa saudara kerja keras? Ada orang bilang banting, tulangnya dibanting. Pantesan encok saudara. Ada bilang muter, otak hati-hati stroke saudara. Otaknya diputer-puter terus. Jujur, kenapa kita sibuk bekerja? Supaya kaya, supaya terkenal, supaya sukses, supaya uangnya lebih banyak, kedudukan akan lebih tinggi. Itu yang dilakukan Yairus. Dia jadi kepala rumah ibadah. Iya, jadi kepala rumah ibadah pasti dong. Dia kerja keras supaya apa? Diangkat terus. Jadi kepala, semakin naik jabatannya. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara yang terlalu sibuk bekerja. Sampai gak ada waktu buat keluarga, gak ada waktu buat Tuhan. Ingat baik-baik Pak, Bu. Akan ada satu titik dalam kehidupan kita di mana kesuksesan dan kekayaan tidak lagi bisa menolong saudara. Setuju dengan saya? Akan ada satu titik dalam kehidupan kita, saudara boleh punya uang sebanyak apapun, saudara boleh punya deposito sebesar apapun, dan itu tidak bisa menolong. Tetapi saya tahu satu pribadi yang tetap bisa menolong saya saat kekayaan tidak bisa menolong saya. Namanya siapa saudara? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Yairus, meskipun dia sudah punya kedudukan, meskipun dia sudah punya segalanya, pada akhirnya dia tetap cari Yesus. Hari ini, doa saya, tidak ada alasan saudara gak punya waktu untuk cari Tuhan. Karena itu harus jadi yang pertama dan terutama. Apa judul dari khotbah saya? Jangan tunggu sampai terlambat. Dan yang kedua, kenapa seringkali kita jadi lupa cari Tuhan? Yang pertama, karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Yang kedua saya catat, kenapa seringkali kita lupa untuk cari Tuhan? Karena seringkali kita suka mencari solusi tanpa Tuhan. Ulangi sama-sama dengan saya, mencari solusi apa saudara? Saat kita ngadepin masalah, saat kita ngadepin persoalan, kita ngadepin sakit penyakit nih. Jujur, apa reaksi pertama kita? Kalau saudara orang normal seperti saya, kalau saudara ngadepin persoalan, yang reaksi pertama kita pasti cari solusi. Setuju dengan saya? Iya. Dan kita harus jujur ya. Seringkali solusi pertama kita selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita langsung mengandalkan, apa ya yang aku bisa lakukan nih? Gimana ya? Apa ya langkah berikutnya? Contoh kemarin waktu COVID. Sekarang kan puji Tuhan ya, Indonesia udah masuk endemi katanya. Kita berdoa supaya Indonesia segera sehat 100%. Yang setuju katakan amin, ya kan? Tapi ingat dulu waktu zaman-zamannya COVID, begitu positif COVID, PCR, positif COVID. Ayo, apa reaksi saudara? Langsung bingung, cari siapa yang punya obat. Tanya tuh, punya Lianhua nggak? Punya Lianhua nggak? Vitamin A, B, C, D, E, F, G, sampai Z diminum semua. Ada satu ibu telepon saya, Pastor, saya dengar ya, kalau misalnya COVID ada di udara itu bisa dibunuh pakai Baiklin. Gimana kalau saya sakit COVID, apa saya minum Baiklin aja ya, Pastor ya? Saya bilang, hah? Jangan coba-coba Bu, minum Baiklin Bu. Ya kan bisa mati, bukan mati COVID-nya, mati ibunya. Ya kan? Tapi jujur. Saat kita ngadepin persoalan, reaksi kita pertama, apa yang bisa saya lakukan? Siapa yang saya kenal? Siapa kenalan saya? Ada satu jemaat, gitu ya. Udah 2 tahun gak ke gereja. 2 tahun gak pernah muncul. Udah lama saya lupa bahkan sama orang ini. Tiba-tiba waktu COVID kemarin. Tiba-tiba nomornya muncul di handphone saya. Duh, bapak ini 2 tahun gak muncul. Gak ada pamit saudara. Gak ada pastor, gak ada. Saya angkat, ya shalom gimana kabarnya? Ya, ya pastor, ya udah lama gak ketemu ya. Jawab saya dalam hati, ya tahu. Wah pastor, gimana ya? Saya mestinya sungkan telepon pastor. Oh iya, kenapa bisa saya bantu? Oh enggak, pastor kenal gak sama dokter paru-paru nomor 1 untuk COVID di Surabaya?
Dia pikir saya buku telepon. Loh, saya tanya, loh kenapa? Kok tanya gitu? Iya, karena dulu waktu saya ibadah di CW, waktu itu GSJS di CW, saya pernah lihat dokter itu ibadah di GSJS. Saya bilang, oh mohon maaf saya gak nyimpenin nomornya. Oh ya udah pastor, thank you, Tuhan berkati, ditutup. Sampai hari ini saya gak lihat wajahnya lagi saudara. Tapi jujur ya, di sini menunjukkan seringkali kalau kita ngadepin persoalan, kita selalu cari cara. Dan seringkali kita gunakan kekuatan kita sendiri. Dan yang sedih adalah setelah kita udah lakuin semua cara dan tidak berhasil, alias bahasa Jermannya kepepet. Saudara tahu kepepet? Terdesak. Udah terdesak, udah gak ada cara lain, udah gak ada yang bisa tolong, baru kita doa. Oh iya ya, wah ya doa. Dan ini yang membuat saya sedih dengan kekristenan zaman sekarang. Karena seringkali kita hanya doa dan cari Tuhan saat udah kepepet. Saat udah terdesak. Padahal saya catat di slide seperti ini. Doa itu seharusnya jadi respon pertama. Ulangin sama-sama, doa seharusnya jadi apa? Bukan pertolongan terakhir. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Jangan jadikan doa itu kalau udah gak ada jalan, baru kita doa. Rumah tangga udah hancur, baru kita doa. Bisnis udah mulai menurun, baru kita doa. Tapi doa harus jadi, baca sama-sama dengan saya apa? Respon pertama. Cari Tuhan harus respon pertama. Harus solusi pertama dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan tunjukkan kepada Yairus. Dan kita semua tahu ceritanya. Yairus berjalan sama Yesus ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang wanita pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Menjamah jubah Yesus, sembuh. Dan Yesus berhenti di tengah jalan untuk bertemu dengan wanita ini. Pertanyaan saya berikutnya gini, kenapa Yesus udah tahu Yairus udah urgent, sudah benar-benar butuh anaknya didoakan. Kenapa Yesus berhenti untuk wanita ini? Saya yakin pada saat Yesus berjalan, bukan cuma wanita ini yang sembuh, tapi setiap orang yang lewat, setiap orang yang menjamah jubahnya yang punya iman pasti sembuh. Yang setuju katakan amin. Karena saya percaya ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus setiap saat. Tapi kenapa Tuhan berhenti buat wanita ini? Coba baca ayatnya. Di dalam Markus 5 ayatnya ke-26. Markus 5 ayatnya ke-26. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada apa saudara? Malah sebaliknya keadaannya makin. Di sini Tuhan ngajarin sesuatu. Tuhan lagi mau nunjukin kepada Yairus saat Yairus lihat. Iya ya. Kenapa ya? Kok aku sama seperti wanita ini? Tunggu uangnya habis dulu. Tunggu semuanya dihabiskan dulu. Malah kondisinya memburuk. Baru cari siapa? Karena itu kembali saya ulangin judul dari khotbah saya. Sebuah pesan Tuhan bagi setiap kita. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai terlambat. Baru kita cari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah meskipun sudah terlambat, Tuhan kita selalu memberikan kesempatan yang kedua. Boleh gak kasih tepuk tangan buat Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua? Meskipun hari ini terlambat, Tuhan tetap memberikan yang namanya kasih karunia. Meskipun sudah terlambat saat wanita ini sudah kehilangan semuanya, Tuhan tetap sembuhkan. Itu namanya kasih karunia. Dan meskipun Yairus terlambat cari Yesus sampai anaknya mati. Tapi meskipun anak itu sudah mati, Yesus tetap bisa membangkitkan. Itu namanya kasih karunia sebenarnya. Yaitu meskipun sudah terlambat. Meskipun kita sudah menyesal. Kenapa kok aku gak dari dulu cari Tuhan. Tapi Tuhan tetap mau katakan satu hal kepada saudara. Yaitu judul dari khotbah saya yang kedua.
Yaitu bukan hanya jangan tunggu sampai terlambat. Tapi judul khotbah saya yang kedua adalah tidak pernah terlambat untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang lebih mantap, yang lebih dahsyat buat Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk kita datang kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh dalam kondisi apapun, saudara boleh dalam keterpurukan apapun, tetapi hari ini tidak ada kata terlambat. Asal saudara tetap mau cari Yesus. Yairus, dia merasa sudah terlambat. Anaknya sudah mati. Tidak ada gunanya lagi mengganggu Yesus. Wanita ini sudah kehabisan semuanya. Tetapi tidak pernah terlambat untuk datang kepada Tuhan. Karena itu sebagai penutup dari khotbah ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara. Apa yang dilakukan oleh Yairus dan wanita pendarahan. Saat mereka mengalami kesempatan yang kedua ini. Apa respon mereka saat semuanya sudah terlambat? Tapi apa respon mereka saat mereka bertemu dengan Yesus? Doa saya kalau saudara punya respon yang benar. Maka saya yakin dan percaya hari ini. Saudara juga akan mengalami mujizat yang dahsyat dalam hidup saudara. Yang pertama, kita buka Matius 9 ayat yang ke-20. Kita mau belajar dari dua orang ini. Kenapa Tuhan memberhentikan wanita ini? Karena apa yang sebenarnya dilakukan sama wanita ini dan Yairus itu kurang lebih sama gitu saudara. Ada sebuah kesamaan, ada sebuah mirror and reflection yang ditemukan Yesus di antara dua orang ini. Baca sama-sama dengan saya Matius 9:20, 1, 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21, baca bersama-sama. Imani, 1, 2, 3. Karena katanya dalam hatinya sama-sama, asal jamah saja jubahnya, aku akan. Di sini kita lihat wanita ini, dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ini kunci yang pertama, respon mereka saat semuanya sudah terlambat. Dan kenapa mereka mengalami mujizat? Apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Yang pertama, catat baik-baik. Yang kita bisa pelajari dari Yairus dan wanita pendarahan adalah yang pertama, mereka diam. Sama-sama ulangi dengan keras, 1, 2, 3, mereka apa saudara? Diam. Ya. Apa yang dilakukan wanita ini? Coba tampilin lagi Matius 9:21. Tampilin lagi ayat 21. Karena katanya dalam apa? Kalau ngomong di hati diucapin. Ngomong dalam hati. Diam. Dia tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Dia nggak curhat ke kanan, dia nggak curhat ke kiri, dia nggak datang ke Petrus, pet, maksudnya Petrus, pet, aku sakit, tolong aku mau ketemu dengan Yesus, enggak. Tapi dia berkata dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, dia memikirkan dan dia melakukan, nggak banyak ngomong. Begitu juga dengan Yairus. Kalau saudara perhatikan kisah Yairus dicatat dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas. Dan saat nanti saudara pulang, saudara boleh baca 3 Injil ini. Dalam 3 Injil ini, Yairus punya satu kesamaan yang saya temukan. Yaitu selama proses, di mana dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan jalan. Dan di tengah jalan yang namanya ada kabar buruk bahwa anaknya sudah mati. Ada satu hal yang dia lakukan. Dia apa saudara? Dia diam. Tidak ada sepatah kata pun yang dia keluarin dari mulutnya. Ada sesuatu tentang diam. Yang Alkitab mengajarkan kepada kita. Saudara ingat orang Israel mengelilingi satu tembok, namanya tembok apa? Mengelilingi hari ke-7, 7 kali. Saya harus berhenti karena saya mulai pusing saudara ya kan. Tapi ada satu pesan Yosua kepada orang Israel. Saat kamu mengelilingi, kamu harus jangan ngomong, jangan ngomel, jangan menggerutu. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Jadi Alkitab mengajarkan kita satu konsep yang sangat-sangat penting, yaitu banyak apa saudara? Kenapa Alkitab mengajarkan kita untuk banyak diam? Saat kita disakiti orang, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita mengalami masalah, persoalan, doa kita gak dijawab. Kenapa disuruh diam?
Karena seringkali kalau kita tidak diam, seringkali perkataan kita akan melemahkan iman kita. Coba saudara ngadepin masalah, apa seringkali yang jadi respon kita? Mulut kita terbuka dan kita mulai ngutukin diri kita sendiri. Kita ngalamin masalah, yang kita ngomong adalah dasar aku ini memang dasarnya bodoh. Kalau wong Surabaya, oh dasar aku ini wongku. Saudara lanjutkan sendiri di rumah. Seringkali kalau kita tidak belajar untuk apa? Yang terjadi adalah iman kita akan mulai lemah. Coba baca Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Dikatakan hendak, hai saudara-saudaraku kasihi, hai jemaat GCS Pakuwon, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa saudara? Tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk apa? Tapi jujur kita kebalikan. Kita gak pernah mau dengar, kita suka ngomong dan suka marah. Padahal firman Tuhan mengajarkan banyak. Dan jujur, kita gak suka diam. Kita gak suka mendengarkan. Tapi kita sukanya ngomong. Kita lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Dan itu bahaya. Saya hari-hari ini punya hobi, saudara, hobi baru. Yaitu saya hari-hari ini suka baca komen di YouTube. Dan yang saya baca, haleluya, darah Yesus, Tuhan tolong. Ngeri. Orang Kristen nih. Orang Kristen. Begitu posting apa? Lihat Pastor Michael, tambah minggu perutnya tambah besar. Lihat Pastor Michael, brewoknya tambah tebel, persis kayak monyet dan orang utan. Waduh. Saat saya baca-baca komen ini, hati saya kadang-kadang sedih buat orang Kristen. Kita suka banyak komen. Kita suka banyak menghujat. Jujur, kita suka banyak gibah. Coba lihat di YouTube nih. Ada video 5 cara lebih dekat dengan Tuhan. Diklik. Ayo coba 5 aib pendeta tertentu. Di-share. Ke grup WA, grup SMA, grup reuni, grup SMP, grup SD, grup S1, S2, S3, S4. Semua jadi tahu kenapa? Kita sukanya komentar. Kita nggak dengar sepenuh cerita, kita udah komen. Ada orang mulai buat isu apa? Ikut. Iya ya kok bisa ya? Aduh, makanya tak aduh ya repot ya. Ini udah akhir zaman. Nggak ada hubungannya dengan akhir zaman, Bu. Saya hari-hari ini sedih lihat orang Kristen di grup WA. Saya harus ngomong apa adanya. Kita tidak pakai social media kita buat kebaikan. Kita nggak pernah bagi share ibadah. Tapi kalau waktunya gibah kita nomor 1. Di grup-grup WA. Begitu banyak orang kalau ngomongin tentang orang tertentu. Aduh top. Yang gak pernah muncul, langsung muncul saudara. Yang gak pernah komen, langsung komen. Tapi kalau waktunya mendengar firman Tuhan, main handphone. Waktunya kita gosip. Kita paling aktif, terutama kadang-kadang kalau saya lihat di restoran gitu. Kalau lagi siang-siang, kalau ibu-ibu udah mulai kumpul. Aduh, kalau mulutnya udah mulai tajam gitu, lancip gitu. Saya tahu itu maksudnya apa. Kamu tahu gak? Waduh, iya bener. Begitu kita kumpul sama teman, ngomongin orang. Kita semangat gitu. Matanya melotot, biasanya sipit jadi melotot. Iya tak? Mosok. Tapi begitunya dengar firman. Pendeta gak lucu hari ini. Emang saudara datang untuk stand up komedi? Bosen nih khotbahnya. Come on church. Ini gak alkitabiah loh yang kita lakuin. Saya gak peduli orang salah atau gak salah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita lebih banyak apa? Coba senggol kanan kirinya. Pelan aja ngomong. Diem ya, banyak diem. Gak berani kan? Kenapa?
Sama-sama suka ngomong. Coba kalau kita banyak diam. Banyak masalah selesai. Setuju dengan saya? Coba rumah tangga, orang tua sama anak. Orang tua ngomong-ngomel, anak-anak diam. Kiamat. Selesai. Tapi kenapa akhirnya ribut sampai banting-banting dan lempar-lempar kursi? Karena nggak bisa, Pak. Banyak masalah akan selesai saat kita belajar untuk diam. Kenapa kita harus diam gitu? Karena saat kita diam kita bisa dengar. Setuju dengan saya? Kalau kita ngomong kita nggak bisa dengar apa-apa. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas, dengan lantang bahwa iman tidak timbul dari saat kita berkata-kata, tapi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Banyak diam. Dan kita hanya bisa dengar perkataan Tuhan saat kita dekat sama Tuhan. Gimana saya bisa bicara dengan seseorang di antara saudara? Saat saya diam. Saya dengerin. Tapi kadang-kadang kita doanya kita nggak bisa diam. Waduh, orang itu doanya kadang-kadang ngawur ya. Tuhan, saya butuhnya nomor 1, ini Pancasila kali. Saudara, nomor 1, Tuhan, ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Deadline-nya tanggal 30, kalau sampai ke 30, awas Tuhan. Saya bingung yang Tuhan yang mana, yang manusia yang mana. Doa sama Tuhan, jangan cuma menuntut, tapi juga mau dengar. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kadang-kadang orang Kristen itu doanya ngomong panjang lebar, baru Tuhan mau jawab, kita udah amin. Tuhan baru, kita amin. Udah selesai. Belajar banyak diam. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita diam di hadirat Tuhan, kita diam dekat dengan Tuhan. Pasti ada kekuatan baru ada dalam hidup saudara. Firman Tuhan, jangan satu orang tepuk tangan, kasih tepuk tangan, temenin Bapak ini ya saudara, haleluya. Mazmur 62 ayatnya kedua sampai ayatnya ketiga. Mazmur 62 ayatnya kedua sampai ayatnya ketiga. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah. Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Kenapa kita gak pernah tenang? Kita gak pernah dekat sama Tuhan. Kita gak pernah duduk diam di bawah kakinya. Kita gak mau dengar apa yang dia mau katakan. Kita cuma minta. Dan kita gak pernah mau dengar. Karena itu hari-hari ini. Belajarlah untuk banyak berdiam. Boleh diperlakukan gak adil, mau diomongin orang. Boleh ditipu sama orang. Diam. Karena kalau kita gak diam gak pernah bisa. Coba buka Markus 5 ayat yang ke-37. Markus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-37. Di sini kita lihat bahwa Yairus udah jalan, lalu didengar kabar bahwa anaknya udah mati. Lalu sampai ke rumahnya. Saya bacakan buat saudara, perhatikan. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Jadi gak semuanya disuruh masuk. Kenapa? Karena dia khawatir yang lain-lainnya bisa ngomong hal-hal yang malah menjatuhkan iman Yairus. Apalagi kalau Yudas gitu, saudara. Yudas saya bilang, rasanya harus mati nih, daisain. Tapi dia bawa siapa? Petrus, Markus, bukan Petrus, Markus. Petrus, Yakobus, dan ayat 40. Kenapa Yesus cuma perlu orang-orang ini? Karena coba buka ayat 40. Waktu Yesus bilang, hei anak ini gak mati, tidur. Apa yang dilakukan? Tetapi mereka apa saudara? Dikatakan, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawa ayah dan ibu anak itu dan bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Karena Yesus tahu. Kalau Yesus tidak mengusir orang-orang itu. Apa yang dikatakan pasti melemahkan iman Yairus. Tapi di ruangan itu, saat hanya tersisa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan ayah ibunya.
Yesus tahu bahwa semuanya akan diam. Dan saat kita banyak berdiam, maka firman Tuhan berkata, Tuhan yang akan berperang buat saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling benar. Yes. Jadi hari ini ya, kalau lagi diperlakukan gak adil gitu. Kalau saudara lagi dihina sama orang, ngalamin masalah, uang saudara ditipu gitu. Investasi saudara habis gitu. Saudara yang muda-muda di sini ditinggal pacar gitu. Banyak apa? Orang yang banyak diam dibela sama Tuhan. Dan yang terakhir. Ya, ayo baca Lukas 8 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Pemain musik silakan naik. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-50. Ketika Yesus masih berbicara, perhatikan di screen saudara. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ayat 50, tetapi Yesus mendengarnya. Dan langsung, dalam bahasa asli ada langsung, segera berkata kepada Yairus, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ada kata dan. Itu hasil dari saat kita tidak takut dan percaya saja. Yang kedua, apa yang membuat Yairus dan wanita pendarahan ini punya respon yang sama gitu. Apa respon mereka? Yang pertama, mereka diam. Yang kedua, mereka tidak kehilangan pengharapan pada Yesus. Ulangin sama-sama dengan saya, tidak kehilangan apa sudah? Pengharapan itu penting. Tanpa pengharapan kita nggak akan pernah bisa punya iman. Setuju dengan saya? Kalau saudara hari ini ada yang berhenti berharap, doa saya saudara tidak berhenti berharap. Tapi saudara tetap punya pengharapan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Coba senggol kanan kiri saudara, ayo kembali berharap sama Tuhan. Dan jangan cuma kasih tahu kanan kiri, tepuk dada saudara katakan, ayo berharap lagi sama Tuhan. Ya. Keluarga Yairus memberikan kabar buruk. Coba buka lagi Lukas 8:49. Perhatikan. Ada kabar mungkin omnya Yairus, mungkin tantenya Yairus, opanya opungnya Yairus datang. Datanglah seorang keluarga kepala rumah ibadah berkata, anakmu udah mati. Udah mati. Bisnismu udah mati. Rumah tanggamu sudah hancur. Ekonomimu sudah gak bisa ditolong lagi. Ayat 50 perhatikan. Begitu Yesus dengar perkataan itu. Dia langsung menyela dan berkata, jangan, percaya aja. Anakmu akan selamat. Tuhan hari ini ingin saudara kembali berharap lagi. Karena hari ini Tuhan sedang berkata kepada saudara, jangan takut. Percaya aja. Amin. Jangan takut. Percaya aja. Kenapa Yesus perlu menyelah? Kenapa Yesus perlu bilang, jangan. Kenapa? Karena Yesus tahu kalau Yairus mendengarkan perkataan keluarga ini, mendapatkan kabar buruk ini, pasti dia kehilangan pengharapan. Pemain musik silakan naik. Dan kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Karena itu Yesus berkata dengan firman-Nya. Dia counter perkataan itu dengan firman-Nya. Apa? Jangan takut. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Hari ini Tuhan ingin berpesan bagi saudara. Jangan takut. Percaya aja. Maka apa yang saudara doakan, Tuhan akan kabulkan. Dan Tuhan akan memberkati dan memberikan mujizat kepada saudara. Jangan kehilangan pengharapan. Sambil makin berdiri. Sambil makin berdiri. Markus 5 ayat 28. Ayat terakhir. Markus 5, 28. Wanita ini sudah kehilangan semua. Wanita ini sudah kehilangan uangnya, dia sudah kehilangan anaknya. Saudara bayangin menurut Alkitab kalau seorang wanita sedang pendarahan, sedang datang bulan, dia tidak boleh dekat dengan anaknya. Dia gak boleh dekat dengan suaminya. Dia harus menyendiri karena bagi orang Yahudi, orang yang sedang datang bulan pendarahan itu tidak bersih, najis. Dan wanita ini pendarahan berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun dia harus jauh dari anaknya. Mungkin anaknya waktu dia pendarahan, anaknya masih bayi. Tapi dia hanya bisa lihat dari jauh, anaknya udah usia 12 tahun. Dan dia gak bisa dekat dengan anaknya.
Dia mungkin lihat suaminya sudah menikah dengan orang lain karena 12 tahun dia gak pernah bisa menyentuh suaminya. Dia sudah menghabiskan semua uangnya, semua warisannya, semua yang dia bisa. Dia habiskan buat ke dokter dan gak ada faedahnya. Kondisinya makin memburuk. Sudah tidak ada lagi pengharapan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Coba perhatikan Markus 5 ayatnya ke-28. Coba buka. Apa saudara? Sebab katanya, sama-sama dengan saya katakan asal. Aku akan sembuh. Asalku jamah saja jubah, aku akan sembuh. Saudara percaya itu? Asalku bertemu dengan Yesus, aku pasti sembuh. Wanita ini pendarahan berapa tahun? Kenapa Yesus berhenti? Saya udah janji tadi untuk nyampein yang kedua. Kenapa Yesus berhenti buat wanita yang pendarahan 12 tahun? Karena Yairus punya anak usia. Tuhan Yesus ingin memberikan pengharapan baru kepada Yairus. Bahwa kalau wanita ini sudah 12 tahun menderita, Tuhan bisa sembuhkan. 12 tahun dia sudah menderita, tapi tidak pernah terlambat buat Tuhan menolong wanita ini. Begitupun juga dengan anak Yairus. 12 tahun anak ini tidak sakit, penuh dengan sukacita. Tapi tiba-tiba satu hari dia mati. Tuhan ingin memberikan pengharapan kepada Yairus kalau wanita ini saja bisa disembuhkan. Meskipun anakmu 12 tahun sudah mati, aku pun bisa membangkitkannya. Tetap ada pengharapan. Kenapa tidak ada kata apa? Terlambat.